Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hubungan Industrial akan menjelaskan materi mengenai mewujudkan kualitas kehidupan kerja. Yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Fitriani, yang kedua yaitu ada Rahma Nazila, dan terakhir saya sendiri yaitu Cynthia Catur Amanda. Oke. Latar belakang dari materi ini yaitu kualitas kehidupan kerja merupakan faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang organisasi. Rendahnya perhatian terhadap aspek ini dapat menyebabkan stres kerja, konflik, dan turnover. Dengan tantangan modern seperti kerja jarak jauh dan perubahan teknologi ini, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup dan profesionalisme. Nah, rumusan masalah pada materi kali ini yaitu ada empat. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh komunikasi efektif terhadap kualitas kehidupan kerja. Yang kedua itu apa peran motivasi dalam kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga yaitu bagaimana negosiasi adil mendukung kualitas kehidupan kerja. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor mempengaruhi kualitas kehidupan kerja di organisasi. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian dan peran strategis komunikasi dan organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok di suatu organisasi mencapai eh, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Nah, bentuk dan pola komunikasi dalam organisasi ini terbagi empat, yaitu ada komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi vertikal dan horizontal, komunikasi formal dan informal, dan terakhir yaitu komunikasi internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu pengaruh komunikasi terhadap budaya dan motivasi kerja. Komunikasi yang efektif tidak hanya mempengaruhi aliran informasi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap budaya organisasi dan motivasi kerja karyawan. Menurut Suryani tahun 2022, dia menemukan bahwa efektivitas komunikasi organisasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja mereka. Lalu, tantangan dan strategi meningkatkan efektivitas komunikasi ini. Tantangan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu tantangan dalam menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Yang kedua yaitu bagaimana melatih dan meningkatkan keterampilan mendengarkan yang aktif. Dan selanjutnya yaitu ketantangan dalam meningkatkan kompetisi antar budaya atau cultural intelligence. Yang selanjutnya yaitu bagaimana mendorong komunikasi dua arah dan umpan balik yang baik, lalu pemanfaatan media komunikasi yang tepat seperti media readiness teori. Lalu yang terakhir ada tantangan tentang pelatihan komunikasi secara berkala. Lalu tantangan dan strategi meningkatkan efektivitas komunikasi, bagian strateginya ada beberapa yaitu dengan perbedaan latar belakang budaya dan sosial. Yang kedua itu hambatan bahasa dan tematik. Yang ketiga yaitu gangguan dalam saluran komunikasi. Lalu ada kurangnya umpan balik. Dan yang terakhir itu kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal oleh karyawan. Nah, untuk materi selanjutnya motivasi akan dijelaskan oleh Murni Pritiani. Kepada Murni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi. Motivasi merupakan proses internal atau eksternal yang mendorong individu untuk bertindak menuju pencapaian tujuan tertentu. Menurut Sumantri 2015, motivasi adalah suatu proses diinisiasikannya dan dipertahankannya aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Dalam konteks organisasi, motivasi berperan sebagai pendorong utama yang memengaruhi perilaku kerja karyawan, menentukan semangat, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. Teori-teori motivasi. Pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, mengemukakan bahwa individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang berjenjang, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori dua faktor Herzberg. Herzberg membedakan antara faktor motivator
capaian pengakuan yang meningkatkan kepuasan kerja yang terhijien, yaitu gaji dan kondisi kerja yang jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Selanjutnya itu peran motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung lebih produktif dan berkomitmen terhadap tugas yang diemban. Lingkungan kerja yang memotivasi dan menciptakan suasana positif di mana karyawan merasa dihargai dan diakui sehingga meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat turnover. Selanjutnya yaitu negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks organisasi, negosiasi sering kali melibatkan diskusi mengenai berbagai isu seperti gaji, kondisi kerja, kontrak, atau penyelesaian konflik. Proses ini melibatkan pertukaran informasi, tawar-menawar, dan kompromi untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu teori-teori negosiasi. Beberapa teori negosiasi yang relevan dalam konteks organisasi antara pertama, teori negosiasi integratif, di mana itu ada pencapaian hasil yang saling menguntungkan melalui kerjasama dan pemahaman bersama. Selanjutnya yaitu teori negosiasi distributif, yaitu berorientasi pada pembagian sumber daya yang terbatas, di mana keuntungan satu pihak merupakan kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya model perilaku negosiasi. Brett dan Thompson mengembangkan model perilaku negosiasi yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap budaya dan konteks organisasi. Selanjutnya yaitu peran negosiasi dalam organisasi. Negosiasi memainkan peran krusial dalam berbagai aspek organisasi, termasuk manajemen, di mana yaitu pertama manajemen konflik, yaitu negosiasi akan untuk menyelesaikan konflik internal dan eksternal secara konstruktif. Selanjutnya itu pengambilan keputusan melalui negosiasi. Organisasi dapat mencapai keputusan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan dan perspektif. Selanjutnya itu hubungan kerja. Negosiasi membantu membangun dan memelihara hubungan kerja yang sehat antara manajemen dan karyawannya. Mungkin itu materi yang saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yani atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai kualitas kehidupan kerja yang akan disampaikan oleh Rahma Nazila. Kepada Rahma, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kualitas kehidupan kerja. Pengertian kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja atau KKK adalah suatu konsep yang mencakup persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mereka, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. KKK tidak hanya berfokus pada aspek fisik dari tempat kerja, tapi juga mencakup elemen-elemen yang lebih luas seperti hubungan antar rekan kerja, dukungan manajemen, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Selanjutnya, dimensi kualitas kehidupan kerja. Dimensi kualitas kerja terbagi menjadi yaitu pertama, kondisi kerja yang aman dan sehat, di mana salah satu kondisi utama dari kualitas kehidupan kerja itu sendiri, yaitu lingkungan kerja harus bebas dari bahaya fisik seperti risiko kecelakaan serta bahaya psikologis seperti stres berlebih dan intimidasi. Yang kedua yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Dimensi ini merujuk pada kemampuan karyawan untuk menyeimbangkan tuntutan kerja dengan kehidupan pribadi mereka. Keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan.
Yang ketiga yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah dimensi penting lainnya. Karyawan perlu memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Organisasi yang memberikan perhatian pada pengembangan karir karyawan tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan kerja, tapi juga menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkomitmen. Yang keempat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka adalah dimensi kualitas kehidupan kerja yang signifikan. Ketika karyawan merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai, mereka cenderung lebih terlibat dan berkomitmen terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu implikasi kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Kualitas kehidupan kerja yang tinggi memiliki implikasi positif bagi organisasi, yaitu satu, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, mengurangi stres kerja. Itu lingkungan kerja yang positif dapat mengurangi tingkat stres karyawan. KKK yang tinggi yang ketiga itu KKK yang tinggi meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Karyawan yang puas dengan kualitas kehidupan kerja cenderung memilih komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Terakhir yaitu KKK yang tinggi memiliki implikasi positif bagi organisasi. Selanjutnya yaitu strategi peningkatan kualitas kehidupan kerja. Organisasi dapat membagi strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja seperti pertama, menyediakan fasilitas kerja yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, peralatan kerja yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua itu fleksibilitas waktu kerja. Itu memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, program pengembangan karyawan, yaitu menyediakan pelatihan dan peluang pengembangan karir. Yang keempat, yaitu mendorong partisipasi karyawan, di mana melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Contoh kasus dari kualitas kehidupan kerja yaitu di PT Garuda Indonesia, di mana pada pertengahan tahun 2019 PT Garuda Indonesia menghadapi krisis internal yang mencuat ke permukaan publik setelah Serikat Awak Kabin Garuda atau Sikarga mengungkapkan sejumlah keluhan terkait kondisi kerja yang dianggap tidak manusiawi. Masalah utama yang disoroti adalah jadwal kerja yang sangat padat dengan jam terbang yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh waktu istirahat yang cukup. Beberapa awak kabin melaporkan bahwa mereka harus terbang hingga 80 hingga 90 jam per bulan, melebihi batas yang dianggap wajar oleh standar keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi ini menyebabkan banyak kru mengalami kelelahan fisik dan psikologis yang berdampak pada produktivitas dan keselamatan penerbangan. Di sisi lain, manajemen Garuda dinilai tidak responsif terhadap keluhan ini, bahkan memperlihatkan pola komunikasi satu arah yang tertutup. Tidak adanya ruang dialog atau mekanisme umpan balik yang terbuka memperparah situasi. Hingga akhirnya isu ini menjadi sorotan media dan mendapat perhatian dari Kementerian BUMN. Ketegangan antara pihak manajemen dan awak kabin terus meningkat dan menjadi simbol krisis kualitas kehidupan kerja di lingkungan perusahaan milik negara tersebut. Dampak terhadap kualitas kehidupan kerja dari kasus ini yaitu pertama, stres kerja yang tinggi, di mana munculnya kelelahan kronis dan meningkatnya risiko kesehatan. Selanjutnya itu motivasi kerja menurun. Karyawan merasa tidak dihargai dan kehilangan semangat untuk bekerja optimal.
Ketiga itu turunnya kepuasan kerja berdampak pada loyalitas dan potensi meningkatnya turnover. Yang terakhir, yang selanjutnya itu gangguan komunikasi internal, di mana meningkatnya ketegangan antara manajemen dan pekerja. Upaya penyelesaian dari konflik tersebut yaitu pertama, negosiasi dan dialog terbuka, di mana secara bipartit antara pihak manajemen dan perwakilan serikat pekerja. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi internal. Manajemen menyadari bahwa salah satu akar masalah terletak pada komunikasi yang selama ini bersifat satu arah dan tidak transparan. Untuk itu dibentuklah saluran komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan responsif, termasuk penyediaan kanal khusus bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara aman tanpa tidak ada takut akan tekanan. Nah, selanjutnya itu perbaikan fasilitas sistem kerja, di mana perusahaan ini mulai menyediakan ruang istirahat yang lebih nyaman dan memadai baik di area bandara maupun di dalam pesawat untuk penerbangan jarak jauh. Nah, selanjutnya itu evaluasi kebijakan operasional. Evaluasi kebijakan operasional Garuda Indonesia melakukan audit internal terhadap standar operasional prosedur yang mengatur penjadwalan awak kabin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma atas penjelasan materinya. Eh, Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi yang telah disampaikan tadi bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan, dan serta loyalitas karyawan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi terbukti menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan kerja yang harmonis, memperkuat motivasi, dan memperlancar aliran informasi. Komunikasi yang terbuka juga menjadi sarana penting dalam membangun budaya organisasi yang positif. Nah, motivasi kerja menjadi penggerak utama perilaku karyawan dan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Negosiasi yang adil dan partisipatif membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta menjaga hubungan industrial yang sehat antara manajemen dan karyawan. Negosiasi ini juga mendorong terciptanya keputusan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Faktor-faktor lainnya yang menentukan kualitas kehidupan kerja, yaitu kondisi kerja yang aman, keseimbangan kehidupan kerja, dan peluang pengembangan karir. Semuanya saling berkaitan dan mendukung peningkatan kesejahteraan karyawan dan efektivitas dalam organisasi. Maka, secara keseluruhan, peningkatan kualitas kehidupan kerja ini bukan hanya memberikan manfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan melalui peningkatan kinerja, pengurangan konflik, serta terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif dan produktif. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.